Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah evaluasi program PNF. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari konsep evaluasi program PLS. Nah, evaluasi program itu apa? Di sini dari berbagai pakar mengatakan evaluasi program adalah proses pengujian berbagai objek atau peristiwa tertentu dengan menggunakan ukuran nilai khusus dengan tujuan untuk menentukan keputusan yang sesuai. Nah, mengevaluasi itu adalah mengukur. Nah, setelah mengukur nanti akan menentukan keputusan-keputusan yang sesuai. Menurut Alkin, nah ini yang paling terkenal, menurut Alkin ini 1981. Nah, evaluasi program merupakan proses yang berkaitan dengan penyiapan berbagai wilayah keputusan. Nah, berarti kalau evaluator berarti nanti akan menjadi pertimbangan berkaitan dengan memutuskan program itu. Program itu akan mungkin dihentikan atau dilanjutkan atau diperbaiki atau dikembangkan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan evaluasi program itu berkaitan dengan pengumpulan dan analisis data serta pelaporan. Nah, makanya nanti kita akan merancang program dan melaporkan sebuah program. Kalian harus memikirkan, kira-kira nanti saya melakukan evaluasi program apa? Nah, mulai dari sekarang, kira-kira apa sih yang akan kita evaluasi berkaitan dengan program-program PLS? Nah, tetapi kita mempunyai kendala karena ini COVID, kita nggak bisa praktek langsung ke lapangan ya. Tapi kalian harus mempunyai pemikiran itu. Mungkin suatu saat beberapa minggu kemudian kalau kita bisa ke lapangan ya ke lapangan. Kalau enggak kita melakukan evaluasi mungkin dengan cara kajian ilmiah. Tidak harus ke lapangan kalau memang belum memungkinkan. Selanjutnya, evaluasi program merupakan pengambilan keputusan dalam menentukan berbagai alternatif pilihan untuk menetapkan keputusan. Nah, ini alternatif pilihan. Kalau kalian mau melakukan evaluasi, yang namanya program itu kan mesti ada kendala, hambatan. Nah, kalian menjadi evaluator berarti kalian harus bisa menentukan pilihan atau alternatif untuk menetapkan keputusan. Nah, berbagai teori evaluasi program ini banyak sekali, tetapi pada intinya adalah ini kita sederhanakan. Nah, evaluasi program itu ada dua kata, dua variabel, dua core. Nah, ini ada evaluasi, ada program. Nah, evaluasi itu apa? Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data secara sistematis. Nah, yang namanya evaluasi itu ada prosesnya secara sistematis dalam hal berkaitan dengan pengelolaan, penyajian, berkaitan dengan data-data informasi yang ingin kita evaluasi. Nah, selanjutnya berkaitan dengan program itu adalah suatu perencanaan sistematis yang mencakup kuantifikasi yang akan dilaksanakan, mencakup berkaitan dengan laporan-laporan atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, ini yang dinamakan evaluasi program. Nah, sehingga kita harus memikirkan atau kita harus mengacu panduannya. Nah, berkaitan dengan evaluasi itu adalah tahapan keberapa? Nah, di sini menurut
Nah, di sini kedudukan evaluasi program dalam manajemen PNF. Nah, ini berkaitan dengan evaluasi. Di sini adalah levelnya level kelima. Nah, kalian kalau mau melakukan evaluasi berarti kalian harus mengetahui dulu level-level sebelumnya. Nah, level pengetahuan, level pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi. Nah, evaluasi itu sebenarnya ada level terakhir. Nah, kalau kalian mau melakukan evaluasi, berarti kalian harus tahu pengetahuan apa yang akan dievaluasi. Kalian paham nggak apa yang akan kalian evaluasi? Kalian bisa nggak menerapkannya? Nah, kalian analisis ini, kalian paham nggak berkaitan dengan menguraikannya? Nah, kalian paham nggak dengan mensintesis atau menyatukannya atau menggabungkannya? Nah, evaluasi ini berkaitan dengan semuanya. Nah, berkaitan dengan evaluasi, kalau menurut Juju Sujana, nah ini nanti kalau kalian ini ketemu bukunya Juju Sujana, nah ini nanti yang akan kita pakai. Evaluasi program menurut Juju Sujana. Nah, itu bisa kalian padukan dengan manajemen program Juju Sujana, itu bukunya. Nah, ternyata di sini yang namanya penilaian atau evaluasi itu adalah kegiatan kelima, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian, pengembangan. Nah, di sini penilaian adalah sama saja dengan evaluasi. Nah, di sini. Oke, selanjutnya. Nah, berkaitan dengan pendidikan non formal, nah kita juga harus tahu program-program pendidikan non formal itu apa saja. Nah, tapi sebelum ke situ, kira-kira apa saja sih aspek yang akan kita evaluasi? Nah, di sini ada 10 patokan pendidikan masyarakat menurut Anwar Iskandar dan menurut Juju Sujana. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Kalau kalian mau melakukan evaluasi, kalian harus berpedoman kepada 10 patokan pendidikan ini atau komponen-komponen proses tujuan. Nah, seperti apa menurut Anwar Iskandar? Nah, ini ada 10 patokannya. Dalam sebuah program, apakah tujuannya itu sudah sesuai atau belum? Nah, itu kita evaluasi. Kalau belum, berarti bagaimana caranya? Kalau sudah, ya kita membuat keputusan seperti apa. Nah, yang kedua ada kelompok belajar. Yang ketiga warga belajar. Yang keempat sumber belajar. Yang kelima kegiatan belajar. Yang keenam bahan belajar. Ketujuh panti belajar. Kesembilan sarana belajar. Kesembilan dana belajar. Ke-10 ragi belajar. Nah, ini jika nanti kalian juga memungkinkan untuk membuat sebuah komunitas, nah ini tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan komunitas, kalian juga harus memikirkan atau mengevaluasi ke-10 komponen ini. Kalau kalian nantinya ingin membuat sebuah komunitas atau membuat sebuah lembaga atau membuat sebuah program, kalian susun berkaitan dengan tujuan pembelajarannya dulu sampai ragi belajarnya. Nah, ini menurut Anwar Iskandar. Nah, kira-kira dari ke-10 ini ada yang efektif, ada yang tidak berfungsi, ada yang berfungsi dengan baik apa tidak. Nah, ini kita melakukan evaluasinya melalui 10 patokan ini. Nah, ini bisa digunakan untuk mengevaluasi tentang program, pelatihan, dan lain sebagainya. Oke. Terus selanjutnya, nah kita berpedoman kepada tadi siapa? Juju Sujana. Kalau kita melakukan evaluasi program, yang perlu diperhatikan atau yang perlu dievaluasi adalah berkaitan dengan masukan lingkungan. Ini berkaitan dengan sarana prasarana, masukan mentah. Nah, ini dikatakan input. Nah, terus masukan dikatakan dengan prosesnya seperti apa dalam pelatihan tersebut misalnya. Nah, terus luarannya atau hasil pelatihannya itu. Nah,
hasilnya seperti apa, apakah sudah diharapkan atau belum. Nah, intinya begini teman-teman, kesuksesan sebuah pelatihan atau sebuah program itu yang paling penting adalah sudah sesuai dengan tujuannya atau belum. Misalnya kita mau mengevaluasi program ini pelatihan komputer misalnya. Nah, tujuannya adalah agar peserta didik mampu mengoperasionalkan komputer. Nah, itu dimulai dari situ. Nah, berarti nanti kita akan bertanya, kita akan mengevaluasi. Kita tanya berkaitan dengan warga belajarnya atau peserta didiknya, kita tanya sama gurunya, kita bisa mengobservasinya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, ini berkaitan dengan teknik. Nah, nanti akan kita pelajari di bab-bab berikutnya. Hari ini kita belajar berkaitan dengan konsepnya, berkaitan dengan komponen-komponen apa saja yang akan kita evaluasi kalau kita mau menjadi evaluator. Oke. Nah, setelah kita mempelajari berkaitan dengan komponen-komponennya tadi, kita akan mempelajari berkaitan dengan program PNF. Program PNF itu apa? Nah, ini ada 1-7 ini menurut undang-undang. Program-program yang ada di PNF itu adalah diantaranya pendidikan manusia diri, keaksaraan, kesetaraan, paket ABC, pendidikan kecakapan hidup atau life skill, kursus, pelatihan magang, ada pendidikan kebudayaan, pemberdayaan perempuan, pendidikan orang lanjut usia. Nah, jika kalian nanti membuat sebuah skripsi atau nanti juga berkaitan dengan mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, ini yang akan kalian evaluasi atau akan kalian teliti. Karena pendidikan non formal lulusannya diharapkan mahasiswa itu bisa membuat sebuah program atau mengevaluasi program atau mendidik di dalam program tersebut. Nah, ini kalau kalian ditanya ruang lingkup PLS itu apa atau lulusan PLS itu nanti kerjanya di mana? Nah, salah satunya ya di sini karena ini adalah garapan-garapan pendidikan non formal. Jangan sampai kalau kalian ditanya PLS itu nanti kerjanya apa, kalian nggak bisa jawab. Nah, salah tujuhnya ya, bukan salah satu ya. Nah, disinilah nanti kita kemungkinan akan bekerja di lembaga-lembaga ini. Oke, yang terakhir. Nah, ini adalah syarat menjadi seorang evaluator. Nah, kalian dituntut untuk menjadi seorang evaluator. Nah, berarti kalian harus mempunyai kompetensi di sini. Nah, kira-kira saya sudah mempunyai kompetensi atau belum? Yang menjawab belum. Nah, berarti kalian harus belajar. Kita harus belajar. Nah, apa yang akan kita pelajari ya berkaitan dengan strategi pendekatan, ada modelnya. Nah, nanti berkaitan dengan model-model ada 8 model evaluasi. Nah, di sini memiliki kompetensi. Nah, mampu melaksanakan evaluasi atau menjadi evaluator, cermat, objektif, sabar, tekun, serta berhati-hati dalam dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah salah satu syarat menjadi seorang evaluator. Nah, tetapi selain ini, ya tadi kalian harus mempunyai pengetahuan, mempunyai kemampuan untuk menjadi evaluator. Selanjutnya, evaluator itu ada 2, evaluator dari dalam atau internal atau dari luar atau eksternal. Nah, kalau evaluator internal yaitu evaluator dan pelaksana program. Nah, berarti yang melaksanakan program yang melakukan evaluasi itu. Tetapi kalau evaluator itu eksternal berarti ada orang lain, ada orang di luar yang melaksanakan program. Nah, ini biasanya evaluator itu kebanyakan yang dari luar program. Karena kalau dari luar program itu akan lebih objektif. Kalau
bagus ya bagus, kalau tidak bagus ya bilang tidak bagus. Tapi biasanya kalau dari internal, nah ini biasanya kadang-kadang tidak bagus bisa dibilang bagus. Nah, ini adalah pertemuan kita berkaitan dengan konsep, pendudukan, dan syarat-syarat menjadi evaluator. Nah, untuk itu apa yang perlu kita pelajari? Nah, kita harus selalu melakukan yang sering saya soundingkan, update informasi berkaitan menjadi seorang evaluator, mengupgrade diri kita untuk menjadi evaluator, syaratnya apa saja, kompetensinya apa saja. Nah, dan yang terakhir add relasi. Nah, semoga dengan mata kuliah evaluasi program ini kita akan mempunyai relasi di lembaga atau di instansi-instansi berkaitan dengan berkaitan dengan program-program PNF. Nah, ini ya. Tolong kalian selalu menjalin relasi, apalagi kalau sudah semester 5 ya. Kalian harus menjalin relasi mulai dari sekarang agar kalian kalau lulus tidak akan kebingungan. Oke, itu perkuliahan singkat dari saya. Jika ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak ada, berarti dicukupkan sekian. Pak Imam. Ya, silakan. Saya mau tanya Pak, perihal apa evaluasi di pendidikan tapi tingkat pendidikan.